Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kajian hati kembali ini di hadapan pemirsa. Seperti biasa kalau sudah weekend saatnya kita untuk berbagi ilmu dan ilmu yang bisa menginspirasi pemirsa semua dan juga para bunda yang hadir di sini. Dan tentu saja kita selalu ditemani oleh Ahilman. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kajian hati hadir dengan tema saat dunia menari di pelupuk mata, ingatlah kubur menanti di ujung usia. Nah, berkaitan dengan tema yang kita bawakan di episode ini, mangga langsung dibuka tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, di antara sesuatu yang pasti akan datang dan menghampiri kita adalah kematian. Kematian itu kepastian, kematian itu keniscayaan. Waktunya tak bisa dimajukan, tak bisa dimundurkan, tapi yang pasti kematian akan datang menghampiri kita. Maka selama hidup jangan terlena dengan dunia yang sementara. Selama hidup jangan terperdaya dengan dunia yang akan kita tinggalkan selamanya. Tapi bersiaplah bekal terbaik untuk kita menjemput kematian terbaik dalam hidup kita. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Orang beriman itu tidak takut mati. Orang beriman tidak cari mati. Tapi orang beriman mempersiapkan bekal untuk berjumpa dengan kematiannya. Dan itulah di antara orang yang cerdas, kata Nabi. Orang yang paling cerdas bukan yang paling banyak gelarnya. Orang yang paling cerdas bukan orang yang paling banyak hartanya. Tapi orang yang paling cerdas, yang paling siap menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan kematiannya. Tapi kadang mohon maaf, dunia sering melalaikan kita, betul? Berapa banyak bunda sering mengakhirkan sholat karena urusan dunia? Ada atau tidak? Di sini ada orangnya. Mana orangnya di sini? Kalau ditanya mah nggak ngaku Kadang mohon maaf bunda izin, kadang hitung-hitungan kalau mau sedekah. Mau infak kadang ragu kapan gantinya, kapan baliknya, betul? Mau silaturahmi kadang-kadang ditunda-tunda, nanti juga masih ada waktunya. Padahal mohon maaf, belum tentu umur Allah masih berikan kepada kita. Berapa banyak orang yang menyesal setelah kematian datang, dia lupa menghadirkan kebaikan selama hidupnya. Maka Allah peringatkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta-hartamu, anak-anakmu, keluargamu melalaikanmu untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyesal nanti. Selagi masih bisa sholat, sholatlah sebelum nanti disolatkan. Betul? Selagi masih bisa baca Quran, bacalah sebelum besok Quran dibacakan di depan tubuh kita. Kalau masih bisa berangkat ke masjid, berangkat sebelum besok tubuh kita digotong ke masjid untuk yang terakhir kalinya. Kalau bisa sedekah, sedekah. Karena berapa banyak orang yang sudah mati, kemudian dia hidup di alam kubur, minta dihidupkan kembali. Apa permintaannya? Fa'asoddaqa wa akun minas solihin. Ya Allah, hidupkan aku sebentar saja, maka niscaya aku akan menjadi orang yang ahli sodakoh dan menjadi orang yang beramal soleh. Tapi waktu terus berjalan, waktu terus pergi meninggalkan, maka jangan sampai menyesal kemudian karena kita lupa menyiapkan bekal untuk pulang terbaik menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sebelum ajal menjemput kita, kita bisa menjadi pribadi yang menyiapkan bekal dengan terbaik. Menjaga sholat di awal waktu, menjaga baca Quran setiap saat,
bersedekah dalam keadaan apapun, jaga silaturahmi dalam setiap keadaan apapun. Karena percayalah, kadang penyesalan itu datangnya di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran ya. Penyesalan datangnya di akhir, pendaftaran datangnya di awal. Maka selagi Allah berikan kehidupan, maka persiapkanlah bekal sampai nanti kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bunda, Iya teteh, kajian hati. tenangkan. Baru tausiah pembuka aja hati udah langsung pada tenang ya Bunda ya. Kalem, sabar, karena episode kali ini kita menghadirkan duo maut nih kalau menurut aku. Ini adalah support system yang luar biasa. Ada Pak Dodi dan juga Mayang di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Desita. Masya Allah, terima kasih Dedi dan Mayang udah hadir di kajian hati. Pastinya pengen tahu sih bawa cerita apa, dan mumpung ada Ahilman boleh tanya. Susah soalnya kalau nanya sama Ahilman kalau nggak di kajian hati ya. Langsung kita berikan kesempatan, boleh Dedi dulu atau Mayang dulu yang mau bercerita, mangga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda-bunda. Waalaikumsalam. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Jadi gini Pak Ustadz Kak Deswita, jadi aku dan Dedi ini memang dikenal sebagai public figure yang banyak kontroversial sebenarnya. Apalagi Dedi yang sebenarnya banyak orang tuh gak tahu Dedi tuh sebenarnya di belakang tuh kayak gimana. Dedi ini adalah sosok ayah yang sangat luar biasa. Masya Allah, tabarakallah, dari sejak aku lahir, Dedi tuh yang ngerawat aku, Dedi yang selalu ada buat aku, karena aku dari semenjak aku lahir aku udah ditinggal mama, karena semenjak aku lahir mama nggak ada. Dari situ Dedi yang ngerawat aku, Dedi yang mendidik aku, Dedi yang meluangkan semua waktunya, tenaga, pikiran buat aku. Sampai di titik aku umur 5 tahun, Dedi akhirnya mengarahkan aku ke dunia musik. Dedi yang mengarahkan aku, mengajarkan aku banyak hal. Dan sebenarnya itu yang teman-teman netizen gak tahu, yang hanya melihat berita Dedi itu hanya sisi negatifnya aja. Dan ini juga mungkin menarik ya. Kita sering dengernya selama ini ada single mom ya. Ya, Single Ibu mom. yang sendiri. Nah sekarang ada Pak Dodi, seorang single dad. Iya. Saya mau coba denger POV-nya seorang single dad. Gimana sih perjuangan jadi seorang ayah tunggal membesarkan putrinya? Iya, perjalanan hidup orang manusia tuh kita tidak tahu ya Pak Ustadz. Ya, sejak saya menikah dengan mamahnya Mayang, kita hidup berumah tangga baik-baik aja, punya impian, punya keinginan membesarkan anak, ya membesarkan Vanessa, membesarkan Mayang ya. Tapi di perjalanan hidup saya memang Dedi ini diberi cobaan yang sangat luar biasa oleh Allah gitu ya. Dimana tidak terpikir dan tidak terbayang dalam hidup Dedi itu ya, kehilangan seorang ibu saat melahirkan ya, saat melahirkan Mayang gitu, ditinggal seorang istri. Dan Dedi harus merawat dua putri Dedi, Vanessa dan Mayang itu, bahkan Mayang masih bayi, Vanessa umur 10 tahun pada saat itu. Berat Pak Ustadz, berat sekali, benar-benar air mata jatuh ya, sedih banget ya pada saat itu gitu ya, berat banget. Kadang waktu itu suka curhat ke Allah gitu ya, kenapa bukan Dedi aja yang diambil gitu ya. Pas saat Mayang melahirkan itu, Mayang membutuhkan seorang ibu pastinya kan, untuk menyusui, merawat dan sebagainya. Apakah bisa Dedi pada saat itu Pak Ustadz? Sedih sekali gitu ya Pak Ustadz gitu ya. Kadang kalau malam itu
Mayang nangis itu Dedi yang bikinin susu ya, ganti popoknya, semua itu Dedi lakukan sambil meneteskan air mata Pak Ustadz. Itu berat banget gitu ya, berat banget. Bahkan Dedi nggak menikah selama 12 tahun Pak Ustadz. Setelah istri Dedi meninggal 12 tahun Dedi fokus merawat, mendidik, menjaga dua putri Dedi ini gitu. Jadi karena masih masih ada perasaan takutnya kalau misalnya Dedi menikah lagi tidak cocok atau tidak bisa merawat, dan Dedi tidak bisa fokus merawat anak-anak Dedi gitu loh Pak Ustadz. 6 bulan sampai 1 tahun itu waduh berat banget Pak Ustadz. Perjuangan itu yang luar biasa. Perjuangan ya bener. Harus kadang kalau beli popok aja suka nangis Pak Ustadz. Dia itu beli buat Mayang aja tuh nangis gitu sambil Karena ngomong mungkin gitu ya. membayangkannya harusnya Betul, bersama istri betul, ya. Kak Desta. Baik. Terus beli susu segala macam itu kadang suka nangis gitu Pak Ustadz. Jadi sungguh sangat berat, tapi ya Allah memberikan kekuatan ke Dedi sampai akhirnya ya Dedi bisa merawat, mendidik Vanessa dan Mayang, walaupun akhirnya Vanessa ya dipanggil Allah juga ya. Sekarang tinggal Mayang, Dedi merawat Mayang. Ya alhamdulillah Pak Ustadz bisa menjaga, mendidik ya terutama akhlak, adab, sopan santun itu yang Dedi utamakan kepada Mayang. Betul. Karena Mayang bisa bayangin gak sih kalau suatu saat nanti atau entah kapan Mayang tidak bersama dengan Dedi itu kira-kira akan seperti apa? Karena kita kan gak bisa membohonginya. Setiap hari kita melihat orang tua kita gak semakin muda. Tapi hari berganti hari usianya akan semakin bertambah gitu. Kesehatannya mungkin sudah tidak seperti dulu gitu. Mayang pernah bayangin gak sih kalau gak ada Dedi akan seperti apa sih? Nggak kebayang kalau misalkan nanti suatu saat aku nggak sama Dedi. Ini nauzubillah min zalik ya. Semoga Dedi umur panjang. Amin, amin. Aku sebenarnya memang nggak bisa jauh dari Dedi gitu kan, karena aku di dunia ini cuman punya Dedi. Jadi orang tuaku satu-satunya, aku nggak punya siapa-siapa lagi selain Dedi gitu. Bahkan ketika aku kemarin ke luar negeri ke Cina, aku sendiri karena aku ada invitation dari salah satu e-commerce, dan aku benar-benar sendiri. Aku 2 minggu di sana kan. Terus aku kayak 2 minggu di sana kayak aneh banget nggak ada Dedi gitu kan. Biasanya Dedi yang nyiapin, Dedi yang bangunin gitu, Dedi yang bantuin aku siap-siap. Jadi every single detail tuh Dedi selalu ada buat aku gitu. Jadi kalau misalkan suatu saat Dedi nggak ada di sisi aku kayak nggak tahu aku akan sehancur apa gitu. Dedi tuh memang ayah yang sangat amat bertanggung jawab. Dedi yang Dedi is my hero. Pokoknya aku berharap Dedi umur panjang. Amin. Supaya bisa temenin Mayang sampai sukses nanti. Amin. Sampai Mayang nikah dan punya anak. Amin ya Allah, amin. Dan juga mungkin yang menarik adalah ya Kak Mayang, Pak Dodi. Ya Pak Dodi dikenal sebagai seorang ayah yang penuh dengan kontroversi. Iya betul. Mungkin juga ada yang mau deket sama Mayang, tapi mungkin dia nggak bisa nerima kontroversinya Dedi selama ini. Gimana Mayang menyikapinya? Kalau masalah laki-laki ya, kalau masalah laki-laki pasti aku juga akan terbuka sama Dedi. Ini pentingnya tak kenal maka tak sayang, betul. Jadi memang kalau misalkan ada laki-laki yang deketin aku pasti ngomong dulu ke Dedi gitu. Dan aku kenalin dulu ke Dedi yang misal ngasih wejangan kayak coba berteman dulu aja gitu. Dilihat dulu baik apa enggaknya gitu. Makanya aku kalau misal ngomong tuh Dedi tuh
seburuk yang ada di media Betul, loh betul. gitu. Pasti Maksudnya selalu- iya, makanya itu aku bilang tak kenal maka tak sayang gitu. Bukan dikenal baru disayang-sayang ya, bukan. Iya. Maksudnya kita harus mengenal dulu orangnya seperti apa, jangan hanya membaca berita yang membaca dari title-nya aja gitu. Ya kalau Dedi sebenarnya sih pinginnya Mayang mendapatkan calon suami itu yang terbaik Pengusaha ya. tambang, iya kan? Pengusaha tambang. Bener kan? Iya, Betul. itu salah satunya kali ya. Kan? Kalau doa tuh harus yang bagus-bagus kan, Harus spesifik Beb. ya, Betul, iya. iya harus spesifik. Yang ganteng kayak Pak Ustadz juga. Nah, benar. ya. Masya Allah. Yang baik. Yang menyejukkan hati Menyejukkan kayak hati, Ahilman, adem ya. bener, adem. Ya gitu. Izin, kalau Dedi sekarang tuh masih sendiri berarti? Masih sendiri Pak Ustadz? Oke. Masih sendiri? iya. Berarti yang nyari jodoh bukan hanya Mayang loh. Iya, kebetulan banyak Tapi juga harus iya tanya kan, anaknya boleh kalau jadi yang ini ya. sebelah kanan lebih Iya. membutuhkan. Nah kalau gitu gimana kalau kita tanya Mayang pernah terbayang nggak kalau nanti suatu saat Dedi dapat jodoh lagi? Kira-kira pernah dibahas nggak sih? Karena kan Iya, iya. kehidupan harus terus berjalan. Betul. Kalau nanti Mayang sudah punya keluarga sendiri, Iya. masa Dedi sendiri? Kebetulan Dedi juga banyak yang deketin janda-janda Pak Ustadz. Kan? Ibu-ibu juga dari tadi udah ngeker-ngeker di sini. Ternyata aslinya ganteng Pak Dodi ya Bu ya. Kalau dia tanya siap punya ibu baru atau enggak, siap-siap aja selama nanti ibu sambung aku baik, tulus sama Dedi, bisa menerima kekurangan Dedi. Kalau kelebihan pasti semua orang akan menerima kelebihan. Cuman kalau menerima kekurangan itu kan orang jarang yang mau menerima gitu. Jadi pasti Dedi tuh kalau misalkan ada perempuan yang dekat sama Dedi, pasti Dedi ngomong dulu ke aku. Oh gitu. Kak, ada janda nih deketin Dedi. Pasti harus approve dari aku dulu. Iya. Terus aku bilang, oh iya Det, boleh aja ketemu duluan aja gitu. Ya, jadi kalau misalkan memang Dedi lagi, begitupun aku ke Dedi ya. Dedi kalau misalkan ada lagi ada perempuan yang atau janda yang deketin Dedi, pasti aku ya udah kita ajak ketemuan dulu aja Det, kita makan-makan dulu gitu. Pasti kalau misalkan nanti suatu saat Dedi memang mau menikah lagi, aku dulu kali Det yang nikah ya Det ya. Apa yang ingin Mayang atau Pak Dedi tanyakan ke hari ini? Aku mau tanya dong Pak Ustadz. Jadi kan sebenarnya banyak nih anak yang agak worried dengan latar belakang jodoh gitu. Itu sebenarnya wajar nggak sih Pak Ustadz kalau kita khawatir dengan latar belakang dari jodoh kita gitu, dari pasangan kita? Menurut Pak Ustadz gimana sih? Apakah itu wajar Pak Ustadz kalau kita worry? Baik. Ya, Dedi mau tanya, Dedi sudah melakukan hal yang terbaik untuk anak-anak Dedi, Pak Ustadz gitu. Tapi memang pasti aja ada kekurangan. Setiap manusia nggak ada yang sempurna gitu ya. Cara Dedi mendidik Mayang maupun dulu almarhum ya. Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang hilaf, Dedi marahnya kelewat batas gitu ya, Pak Ustadz. Namun yang namanya anak mungkin memendam gitu ya, memendam perasaan sakit hati atau marah juga, tapi karena nggak bisa berbicara, hanya diam aja gitu loh Pak Ustadz. Tapi itu dia dilakukan kan untuk yang terbaik untuk Mayang. Nah, apakah melukai perasaan anak dan anak ini tidak keluar, takutnya dia cerita ke orang lain, itu gimana ya Pak Ustadz gitu? Karena ya alhamdulillah sih selama ini Mayang tidak seperti itu gitu ya. Tapi yang Dedi mau pertanyakan, apakah cara mendidik Dedi ke Mayang itu terus ada hal-hal yang sifatnya di luar batas, artinya marahnya keterlaluan sampai Mayang mungkin sakit hati gitu ya Pak Ustadz, itu gimana Pak Ustadz? Bunda, Pak Dodi dan Kak Mayang, terima kasih sudah mampir lagi di kajian hati. Senang sekali kita lihat ayah dengan anak bisa sedekat ini, betul? Betul. Dan ini jadi inspirasi juga buat kita agar senantiasa menjaga hubungan baik antara ayah dengan putrinya.
Ada 2 pertanyaan yang tadi disampaikan. Yang pertama, Kamayang bertanya tentang latar belakang dari keluarga. Apakah wajar untuk dipertimbangkan ketika memilih pasangan? Jawabannya wajar. Nabi SAW menyampaikan seseorang itu dinikahkan karena 4 alasan. Jadi nikahilah seseorang karena 4 alasan. Yang pertama, lijamaliha, karena parasnya. Yang kedua, linasabiha, karena keturunannya. Yang ketiga, limaliha, karena hartanya. Dan yang keempat, lidiniha, karena agamanya. Fadfar bidatid-din taribat yadak. Pilihlah yang paling baik agamanya, maka niscaya engkau akan bahagia dibuatnya. Bunda sayang pemirsa Trans TV, menikah itu bukan hanya menyatukan 2 hati yang saling mencintai, tapi menikah itu menyatukan 2 keluarga untuk saling mengerti dan saling memahami. Setelah menikah, kita bukan hanya menerima pasangan kita, tapi kita juga harus menerima keluarga dari pasangan kita. Setelah rumah tangga, gak ada bahasa ini ibuku, itu ibumu, gak ada. Setelah berumah tangga berubah, ini ibu kita, itu ibu kita. Ini ayah kita, itu ayah kita. Maka nanti Kamayang, kalau ada laki-laki yang datang menghampirimu, satu PR yang mungkin harus kamu hadirkan adalah kamu harus terima ayahku. Bahkan kalau bisa, sayangnya kamu harus seperti sayangnya ayahku kepada aku. Makanya mohon maaf ya, laki-laki di luar sana, saat engkau menyakiti hati istrimu, sesungguhnya yang paling lebih sakit adalah ayah dari istrimu. Karena seorang ayah itu luar biasa pengorbanannya. Seorang ayah berani pulang pagi, berangkat pagi, kaki di kepala, kepala di kaki, untuk membesarkan anaknya. Saat anaknya dia menikah dengan laki-laki, maka dia berharap sayang laki-laki itu sama seperti sayangnya dia kepada anak perempuannya. Betul? Maka percayalah, nanti Kamayang akan menikah. Sesungguhnya yang paling patah hati pertama adalah ayahmu. Maka nanti siapapun yang ingin mendekati putri kita, pastikan dia adalah orang yang hormat sama kita sebagai seorang ayah. Dan hati-hati ya, kadang luka anak perempuan itu akan sangat kuat traumanya ketika ayahnya tidak hadir mencintai dia sebagaimana mestinya. Karena betul, harusnya yang menjadi cinta pertama anak perempuan itu siapa? Ayahnya. Tapi hari ini kita sering menemukan ada istilah fatherless. Ada seorang anak yang kehilangan sosok ayah. Bukan ayahnya gak ada, tapi ayahnya gak hadir bersama anak perempuannya. Ujungnya anak perempuan mudah memberikan hati kepada laki-laki yang datang kepadanya. Dan nauzubillahnya, ternyata laki-laki itu tidak sayang kepada dirinya. Yang kedua, Pak Dodi sebagai seorang ayah jangan pernah putus asa untuk membesarkan anak. Wajar kalau kita ngerasa belum sempurna, wajar tidak? Wajar. Tapi rasanya Pak Dodi sudah jadi ayah yang baik. Mayang ditinggal ibunya sejak dilahirkan sampai sekarang dibesarkan, luar biasa. Dan jujur ya, di antara kalimat yang membuat Ahilman terenyuh tadi apa? Kamayang menyebutkan, saya tidak membayangkan kalau tidak punya ayah seperti Dedi. Itu rasa cinta yang menurut saya sangat dibutuhkan oleh setiap ayah. Jujur ya, seorang ayah itu kalau ada anak perempuan yang bangga sama ayahnya itu bahagia luar biasa. Ya, tapi kita bangga aja kalau anak kita bilang gitu kan. Siapa laki-laki yang paling baik di dunia? Ayah. Siapa laki-laki yang paling sayang di dunia? Ayah. Jadi ayah pasti sakit hati kalau ditanya ternyata yang keluar bukan nama ayahnya. Malah sebaliknya, siapa yang paling jahat di dunia? Ayah. Siapa yang tidak pernah menyapamu, memelukmu? Ayah. Itu kan sedihnya luar biasa. Maka Pak Dodi rasanya sudah menjadi ayah yang baik
Karena Mayang tadi mengucapkan aku bangga punya ayah seperti Dedi. Dan Pak Dodi mengorbankan untuk memilih sendiri sampai saat ini. Bukan karena nggak ada yang mau, ya emang nggak ada yang. Bukan karena nggak ada yang mau, karena memang belum ada yang cocok. Belum ada yang cocok. Aduh, si AA mah. Jadi bukan karena nggak ada yang mau, emang nggak ada Gak yang ada cocok jodohnya, dengan gak Pak ada yang Dedi cocok ya. belum ya. Bukan nggak mau. Dan saya percaya bukan Pak Dodi nggak mau, tapi dia tadi kalimatnya, aku memilih membesarkan Mayang dulu. Karena mungkin nanti kalau udah punya pasangan, Pak Dodi fokusnya jadi berubah. Betul nggak? Sekali lagi Pak Dodi terima kasih, Mayang terima kasih. Iya Pak, sama-sama Pak. Sehat-sehat semuanya. Amin. Terima kasih Mayang Pak terus Ustadz. berkarir, Pak Dodi juga semoga terus mendampingi putrinya dengan baik. Amin ya robbal alamin. Alamin. Perasaan sedih pasti ada sebagai anak ya, melihat orang tua aku satu-satunya dibenci sebegitunya, yang padahal mereka tuh nggak tahu, padahal di balik layar tuh Dedi adalah sosok ayah yang sangat-sangat luar biasa, sosok ayah yang sangat bertanggung jawab. Dedi yang merawat aku, Dedi adalah apa ya? Dedi itu benar-benar arsitek kehidupan untuk anak-anaknya lah gitu. Ya kita lihat sendiri ya Mayang dari dulu dihina, dihujat, dibully ya, tapi Dedi tetap selalu ada di samping Mayang ya. Suka, duka, senang, susah, sakit, Dedi selalu ada di samping Mayang dan selalu mensupport Mayang agar dia tumbuh menjadi anak yang positif. Bunda, masih di kajian hati. Tenang kan? Banyak yang mau tanya tapi aku pilih ya A ya. Silakan. Silakan Bunda. Pak Ustadz, nama saya Lela Anggreni. Dulu saya 30 tahun yang lalu ya, saya ini kerjanya di dunia entertain. Ya, film-film layar lebar tahun 80-90-an. Dan peran-peran saya itu Pak Ustadz, jujur aja, terbanyak yang terbukanya ya Pak Ustadz ya. Mohon maaf ya ibu-ibu ya. Seiring perjalanan waktu, saya itu di tahun 95, saya menikah. Nah, dari pernikahan saya itu mengharapkan satu pernikahan yang baik. Saya menikah itu ingin mendapatkan perlindungan. Di mana saya capek, saya ditanya, sudah makan atau belum? Atau kamu sudah tidur nggak di lokasi? Hanya itu yang ingin saya tanyakan. Tapi di dalam perjalanan saya hamil itu, tidak ada satu kebahagiaan setitik pun yang saya dapat. Yang saya dapatkan hanya caci maki, kata-kata yang kasar. Tidak ada kata-kata yang manis buat saya. Sampai saya tuh kena psikis. Don saya tuh Pak Ustadz. Sampai saya itu di lokasi banyak bengong. Pada saat saya hamil itu saya masih syuting. Hanya untuk apa? Agar rumah tangga saya bisa seperti orang-orang. Ya seperti teman-teman yang bisa istilahnya bayar listrik, beli beras, beli apa itu loh. Berjalan waktu sampai anak saya kira-kira usia 7 bulan. Anak saya itu terkena kayak koma 3 bulan gak sadar. Masuk ruang ICU, sampai 3 bulan saya itu sudah gak bisa ngomong apa-apa lagi. Di saat anak saya sakit, suami saya bilang,
Bagaimana kalau kita cerai saja? Pas anak saya 1 tahun 2 bulan, saya mengajukan cerai ke pengadilan. Dengan ini saya tidak kuat, di samping dia tidak mengasih nafkah, dia suka KDRT. Itu yang membuat saya nekat untuk pisah gitu loh. Berjalan waktu setelah itu saya terus pisah. Setelah pisah saya membesarkan anak saya. Sampai anak saya bisa kuliah. Sampai anak saya sudah menikah. Nah, dari perceraian saya tahun 98 sampai sekarang tuh saya sendiri. Saya punya usaha sendiri, saya punya ini sendiri. Jadi saya merasa nyaman. Tapi Pak Ustadz, sampai kenyamanan saya ini ada satu sisi saya kesepian. Saya kesepian. Saya menginginkan sosok seorang laki-laki yang bisa melindungi saya. Apakah ini pertanda untuk Pak Dodi kira-kira? Nah, kok kita pikirannya sama? Kok kita ke sana ya? Kok bisa begitu Iya ya? kan kita nggak pernah tahu ya. Ya namanya jodoh ya, A. Iya betul. Terus Ibu bagaimana? Nah, Lanjut. Itu. Jadi saya tuh di dalam saya sholat, saya meminta sama Allah, ya Allah berikanlah saya jodoh yang baik. Berikanlah jodoh yang seiman, yang bisa melindungi saya. Tapi punya penghasilan. Nah, cocok lagi tuh Pak ya kalau yang bagian itu ya, A, ya. Tapi kalau aku boleh tahu, Ibu Lela selama kurun waktu sendiri itu pernah ada nggak sih pria yang berusaha untuk mendekati atau ingin mengajak berumah tangga? Itu banyak Mbak ya. Banyak sekali, tapi saya trauma. Trauma sampai detik ini saya trauma. Trauma banget, takut kejadian-kejadian yang lampau itu akan saya alami lagi. Iya. Itu takut sekali saya. Jadi memang trauma itu luar biasa. Masih ya. ada. Luar biasa saya. Karena sakitnya itu luar biasa. Sampai sekarang saya masih merasakannya. Masya Allah. Itu. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan saya sama Pak Ustadz ini, apakah salah kalau saya menuntut terlalu banyak sama Allah, minta jodoh yang baik, yang Baik. sayang, yang Kriterianya kaya, banyak pokoknya gitu ya. duitnya banyak. Baik. Ayo, ya gimana ya, betul ya ibu ya. Nah, kita Baik, kan tapi berdoa. izin, Ibu izin ya, mohon maaf. Di usia saat ini masih mau kalau ada yang datang. Kalau memang Allah memberikan saya jodoh, Kenapa tidak? enggak? Bener, A. Dan jangan-jangan laki-laki itu berbaju putih hari ini. Oh, Masya Allah. Apakah dia berkacamata dengan lensa kuning? Atau dengan baju dan sarung putih. Nah, kayak udah siap banget ya, A. Siap banget dengar jawabannya AA ini. Saya mohon Baik, Bunda, itu diberikan aja? jabaran. Ya, itu aja. Terima kasih Pak Sama-sama. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Ada 2 hal yang ingin coba Ahilman sampaikan. 1 tentang doa. Doa itu meminta, bukan memaksa. Maka Bunda sayang, yang paling tahu mana yang terbaik tentang doa kita siapa? Allah. Yang paling tahu mana hasil terbaik untuk kita siapa? Allah. Tolong jawab. Kita punya rencana? Punya. Allah punya rencana? Punya. Rencana siapa yang paling baik? Allah. Kita punya keinginan? Punya. Allah punya keinginan? Keinginan siapa yang paling baik? Allah. Berarti kalau ada yang bertanya, AA, boleh nggak kita menuntut Allah agar memberi apa yang kita inginkan? Jawabannya bukan menuntut, tapi kita boleh mengusahakan apa yang ingin kita minta dan Allah berikan. Tapi ingat Ibu sayang, Allah itu memberi kita biasanya
sesuai kebutuhan dan kepantasan. Jadi kalau kita minta sesuatu tapi Allah belum beri sesuatu itu, boleh jadi dua alasannya. Satu, menurut Allah kita belum butuh, atau yang kedua, jangan-jangan menurut Allah kita memang belum pantas. Berarti pantaskan diri kita agar apa yang Allah beri sesuai dengan maunya kita. Ibarat begini, ada wadah. Rizki Allah tuh dikit atau banyak? Banyak. Ibu nyiapin wadahnya gayung, kemudian yang satu wadahnya ember, sama atau beda? Beda. Rizkinya sama sebenarnya. Cuman daya tampungnya yang berbeda. Ujungnya Allah memberi sesuai daya tampung yang kita siapkan. Berarti izin ya, kadang mungkin kita selama ini seakan-akan doa kita gak dikabulkan. Mungkin bukan Allah yang salah, tapi mungkin kita yang belum pantas mendapatkan apa yang kita minta. Betul? Maka nanti yang kedua, ada tahapan-tahapan agar saat berdoa nanti sesuai dengan apa yang Allah berikan. Satu, doa awali dengan memuji Allah. Allah punya Asmaul Husna 99. Silakan doa dengan Asmaul Husna sesuai maunya kita. Betul? Yang kedua, merendahkan diri di hadapan Allah. Kita tuh harus kelihatan butuh dan kerasa butuh. Bukan malah menyombongkan diri. Berapa banyak di antara kita kalau doa jadi sombong. Ya Allah, hamba teh udah tahajud ya Allah. Hamba teh udah doa. Wah, Allah gak butuh itu kok. Allah tahu gak kita tahajud? Tahu. Allah tahu gak kita duha? Tahu. Gak usah dibilang. Tapi yang Allah minta apa? Rendahkan diri di hadapan Allah. Ya Allah, hamba banyak dosa. Ya Allah, hamba tuh tak punya daya upaya. Gitu. Allah gak butuh itu. Allah tahu pengorbanan bunda, Allah tahu ibadah bunda. Yang Allah ingin bunda hambakan diri di hadapan Allah. Baru yang ketiga, minta sama Allah yang detail. Ini mah kadang-kadang doa teh, ya Allah, tahu kan? Yang kemarin ya Allah, ya itu ya Allah. Masa doa tuh begitu? Doa tuh harus jelas. Ibu mintanya apa? Izin ya, doa itu gratis. Minta doa sebaik-baiknya. Betul? Maka dalam hadis ketika mau minta surga, mintanya surga Firdaus. Betul enggak? Ini ibaratnya kalau minta sesuatu, minta yang terbaik. Jangan kemudian minta yang enggak terbaik. Ya Allah, hamba teh pengen punya suami yang soleh, tapi enggak mungkin ya Allah. Ya hamba juga begini. Jangan ragu. Betul enggak? Allah hanya mengijabah doa hambanya yang yakin. Betul? Tapi jangan maksa. Ya Allah, jika dia jodohku dekatkanlah. Jika dia bukan jodohku gimana caranya? Ya Allah, pokoknya jodoh ya. Tamah maksa. Jangan. Yang keempat, serahkan kepada Allah. Karena yang paling tahu tentang kita siapa? Allah. Yang baik menurutmu belum tentu baik menurut Allah. Tapi yang baik menurut Allah pasti baik untuk kita. Dan yang terakhir, muji Allah lagi. Dan doa lagi. Kadang-kadang kita mah doanya sekali. Ya Allah, kan udah kemarin berdoa. Masa harus doa? Jangan. Doa tuh berkali-kali. Ibu Lela, kita gak pernah tahu ya. Tapi yang jelas ibu sudah melewati semuanya dengan baik. Dan hari ini kalau bahagia sendiri, kenapa harus memaksa orang baru datang ke hati ibu? Menurut AA, bahagia bukan karena ada pasangan atau tidak ada pasangan, betul? Bahagia itu saat hatimu lebih dekat dan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya sih ngapain lagi sih nyari pasangan, ya hidup sudah nyaman. Saya tuh udah apa-apa udah sendiri, sudah nyaman banget. Apa saya punya usaha, saya punya penghasilan saya setiap bulan punya. Paling tidak saya cari pasangan itu pasangan yang benar-benar bisa bikin saya adem, nyaman. Karena saya butuh laki-laki yang betul-betul mencintai dari hati.
Kajian hati. Kajian hati bukan cuma ingin menenangkan tapi juga ingin membahagiakan. Pokoknya yang datang bawa masalah mudah-mudahan bisa langsung hilang semua masalahnya. Sekarang yang muda lah, boleh yang muda-muda ya, ya kayak Mayang ya. Boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elsa Nur Aisyah Pak Ustadz. Saya ingin bercerita sedikit. Saya adalah seorang ibu rumah tangga yang ingin mencoba membantu perekonomian rumah tangga. Saya mencoba menjadi afiliator selama 1,5 tahun. Awalnya memang sangat sedikit sekali Pak Ustadz penghasilannya. Kadang saya mendapatkan uang 10.000 itu dalam waktu sehari, itu juga dalam melakukan live sampai larut malam Pak Ustadz. Di situ setelah 1,5 tahun lamanya saya memberanikan untuk membuat konten. Memang kondisi waktu itu perekonomian rumah tangga saya terbatas Pak Ustadz. Dalam hal itu memang saya kurang mendapat dukungan dari suami. Saya juga sering membuat konten secara sembunyi-sembunyi Pak Ustadz, karena suami tidak begitu mendukung. Dan dalam perjalanan saya rumah tangga selama 7 tahun lamanya, saya mendapatkan banyak kekerasan, penghinaan, dan KDRT non-verbal Pak Ustadz. Dan itu semua membuat anak saya menjadi trauma mengalaminya. Dan sekarang saya dipisahkan sama anak saya selama berbulan-bulan Pak Ustadz. Saya sulit bertemu dengan anak saya. Kak, Mbak sudah berpisah dengan suami berapa lama? 8 bulan Pak 8 Ustadz. bulan, baik. Kondisi anak berapa tahun usianya? 5 tahun. 5 tahun. 1 anaknya? 1. Baik. Selama 8 bulan itu berarti Mbak belum bisa ketemu lagi dengan dekat gitu ya? Iya Pak Ustadz. Nah kalau boleh tahu sebelum terjadinya perceraian, tadi kan Kak Elsa sempat cerita bahwa di awal itu nggak direstui suami untuk jadi afiliator Iya. live di sosial media. Iya. Boleh tahu apa yang menjadi alasan terbesar suaminya tidak mengizinkan? Mungkin karena ekonomi kita terbatas, Teteh mungkin takutnya takut Abi berhutang atau melakukan banyak hal untuk konten tersebut. Sembunyi-sembunyi buat kontennya, sembunyi-sembunyi. Kalau kerja saya bisa buat konten. Kalau suami pergi kerja? Iya, kalau ada di rumah saya melayani sepenuhnya. Tetapi Jadi nggak tahu dia kalau dia lagi kerja, dia nggak tahu kalau Teh Elsa lagi live gitu. gak tahu. Tapi justru dan berjalannya waktu konten saya mulai Menghasilkan. dikenal luas. Karena ini sebenarnya niat dan tujuannya untuk membantu perekonomian keluarga Iya, gitu ya. Iya. Jadi setelah udah maju atau sudah lebih banyak gitu penghasilannya, suami bilang apa saat itu? Setelah maju mendukung. Malah mendukung. Iya, waktu itu malah resign kerja. Waktu itu ingin saya juga mau terjun ke dunia itu juga itu. Baik. 6 bulan lamanya setelah resign kerja banyak konflik Pak Ustadz, pertengkaran di situ, penghinaan, perusakan barang di rumah membuat saya trauma dan anak juga ikut trauma. Jadi saya memutuskan untuk berpisah. Apa yang ingin Mbak tanyakan ke ayah? Kalau berpisah hak asuh anak itu Pak Ustadz, menurut Islam apakah ke ibu atau ke ayah? Terima kasih Pak Ustadz.
Baik, Bunda. Pertama, yang namanya perpisahan itu adalah sesuatu yang diperbolehkan tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kadang dampak dari perpisahan atau perceraian itu bukan hanya pasangan tapi juga anak. Maka ini pesan dari hati yang paling dalam. Mungkin kalau takdirnya kita berpisah dengan pasangan, ya silahkan. Tapi anak jangan sampai menjadi korban dari perpisahan itu. Kita boleh gagal jadi suami, kita boleh gagal jadi istri. Tapi kalau bisa kita jangan gagal jadi ayah dan ibu untuk anak-anak kita. Yang kedua, siapa yang paling berhak atas hak asuh anak dari perceraian orang tua? Jawabannya, dia yang paling punya kemampuan untuk bisa mengurus anak setelah perpisahan. Apa di antara kemampuannya itu Ustadz? Ada 4. 1, kemampuan spiritual. Kira-kira siapa yang bisa membimbing anak untuk bisa lebih dekat sama Allah? 2, kemampuan emosional. Kira-kira siapa di antara ayah dan ibunya yang paling kuat emosionalnya? Yang paling bisa mengendalikan dirinya? Yang bisa membawa kepada jalan kebaikannya? Yang ketiga, secara sosial. Siapa kira-kira yang lebih mampu menjaga, mendidik, melindungi? Dan yang keempat, siapa di antara yang paling mampu finansialnya? Misal, anak masih kecil, izin ya, dia masih butuh ASI untuk membesarkan dirinya. Kira-kira kalau dilihat dari keadaan itu, siapa yang lebih berhak, ayah atau ibu? Izin mohon maaf, anak masih kecil misalnya, dan dia butuh ada ibu di sampingnya. Karena mungkin ibu yang bisa menjaganya, membesarkannya. Kemudian izin ayah sibuk bekerja mencari nafkahnya. Maka kira-kira secara waktu dalam tataran sosial siapa yang paling berhak? Ayah atau ibu? Ibu. Tapi sebaliknya misal mohon maaf. Kondisi ibunya malah sebaliknya. Ibunya sibuk kerja, ibunya gak ada waktu. Secara mental masih labil, secara usia belum dewasa. Secara emosional masih sering belum bisa mengendalikan diri. Mohon maaf, secara finansial juga kurang. Berarti di saat itu siapa yang lebih berhak? Ibu atau ayah? Jadi ini dinamis, gak bisa siapa yang paling berhak hak asuhnya. Tapi yang jelas siapa yang paling mampu secara spiritual, emosional, sosial, dan finansial. Tetapi hak asuh itu boleh siapapun yang paling mampu. Tapi bukan berarti membatasi komunikasi antara anak dengan orang tuanya. Sedih banget kalau ada seorang ayah tak diizinkan bertemu sama anak. Sedih atau tidak? Bahkan seorang ayah itu masih menafkahi anaknya. Masih membiayai anaknya. Masih memberikan rumah sama anaknya. Masih menyiapkan kendaraan sama anaknya. Tapi ayahnya tak diizinkan bertemu sama anak. Sedih atau tidak? Sedih. Begitu sebaliknya. Seorang ibu dipisahkan sama anak. Dibatasi pertemuannya. Padahal anaknya masih usia membutuhkan kasih sayang ibunya. Sedih atau tidak? Sedih. Maka apa kuncinya? Komunikasi, Mbak. Komunikasi. Suami beliau, mantan suami, coba buka ruang untuk komunikasi. Kak Elsa juga buka ruang untuk komunikasi. Kalian boleh gagal sebagai rumah tangga kemarin, tapi kalian harus berhasil jadi orang tua untuk membesarkan anak ke depan. Dan itulah yang nanti akan menguatkan kalian untuk bisa mengerti. Kadang perpisahan itu memang jadi pelajaran yang sangat berharga untuk bisa menemukan makna di balik apapun yang pernah datang dalam kehidupan kita. Mbak yang sabar, yang kuat. Mbak terus tumbuh jadi perempuan yang hebat. Bekerja dengan baik, berkarya dengan banyak. Sampai nanti Mbak punya peluang untuk bisa bertemu dengan anak Mbak. Amin Pak Ustadz. Bisa memeluk anak Mbak. Karena mungkin izin ya, juga tidak mau menyalahkan ya. Tapi mungkin mantan suami Mbak juga
belum memberikan izin bertemu dengan Mbak karena punya alasan juga barangkali. Yang alasannya mungkin beliau lebih tahu. Tapi rasanya sibukkan aja Mbak dengan memantaskan diri. Sampai nanti ayahnya mengizinkan Mbak untuk bisa bertemu dan bersama. Amin. Dan semoga Terima kasih, Pak Ustadz. mantan suami juga dilembutkan hatinya. Amin. Karena ada hati Amin. seorang ibu yang sangat rindu sama anaknya. Amin. Mudah-mudahan ya kita belajar ya membuka komunikasi dengan mantan kita kalaupun pernah ada. Sehingga ke depan anak kita tumbuh dalam kebaikan. Amin ya Rabbal alamin. Yang diminta sih saat ini semoga hati mantan suami diberikan keluasan hati untuk menerima bahwasannya sudah berpisah dan memberikan izin saya bisa bertemu dengan anak saya. Mama kangen Kak Acep. Mama minta maaf. Mama sayang Kak Acep. Semoga Acep nonton video ini dan Acep mau memberi maaf ke Mama. Bunda, kajian hati. Langsung aja, silakan kakak yang berkerudung pink. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luciana, saya dari Banten. Awalnya suami saya tuh baik banget Pak Ustadz. Saya dikira dia itu suami yang sempurna. Saya selalu percaya kepada suami saya. Tapi di balik semua itu kebaikan dia itu bohong. Dan saya merasa dihianati dan saya merasa kecewa dan sakit hati Pak Ustadz. Disitulah banyak sekali kesedihan saya, kekecewaan saya. Dan pikiran saya tuh down ya Pak Ustadz. Pingin rasanya aku itu gak mau lama-lama di dunia. Yang bikin aku sedih tuh belum bisa memaafkan suami saya. Oke. Karena segitu sakitnya. Iya. Jadi ibu bertanya gimana gitu ya. Iya. Yang saya pertanyakan sekarang Pak Ustadz, doa apa saja biar sayanya bisa memaafkan suami saya dengan ikhlas. Baik, baik. Itu aja. Baik. Tapi ibu masih sayang sama suami. Masih. Dan masih bertahan sampai hari ini. Alhamdulillah. Tapi suami udah ada perubahan belum Bu? Kan ibu istilahnya sudah Iya. memberikan kesempatan nih untuk memperbaiki lagi kondisi yang kemarin Iya. sempat rusak. Suami udah ada perubahan belum? Alhamdulillah sampai sekarang dia udah berubah, tapi Iya. saya kurang yakin dengan perubahan dia itu. Iya. Masih Karena pernah dikecewakan iya, gitu ya. masih sakit hati. Iya. Bunda, satu, tidak ada pasangan yang sempurna. Pasti akan ada aja salahnya, ada aja hilafnya. Betul? Maka Bunda catat ini. Kalau pasangan kita pernah berbuat salah dan dia mau bertobat, mau memperbaiki diri lebih baik daripada sebelumnya, maka izin. Sebagai seorang istri, kita harus menyiapkan ruang untuk memaafkan suami kita. Tapi juga mohon maaf para suami, jangan mentang-mentang istri diperintahkan memaafkan, terus kita bikin salah lagi. Salah lagi, minta maaf lagi. Salah lagi, minta maaf lagi. Mohon maaf, ini hati bukan benda mati yang bisa disakiti berkali-kali. Betul? Berarti semuanya butuh waktu, semuanya butuh proses untuk bisa dihadirkan. Ibu luar biasa memaafkan itu Bu, luar biasa. Kata Nabi, siapa seorang istri yang dirindukan wanginya surga? Mau tahu atau tidak? Kata Nabi adalah dia seorang istri yang apabila di malam hari dia sedang bertengkar dengan suaminya. Kemudian dia datang kepada suaminya mengatakan kalimat apa? Ayah, sayang, suamiku,
aku tidak bisa tidur malam ini sebelum engkau memaafkan kesalahanku. Masya Allah. Susah nggak? Susah. Karena pahalanya surga. Kalau ringan kipas angin, kulkas 1 pintu, betul? Maka izin ibu, tadi Kak Deswita tanya, apakah suami ada perubahan? Apakah lebih baik? Gitu ya. Kalau ada perubahan lebih baik, pelan-pelan ibu maafkan. Tapi kalau ternyata izin A gak ada berubahnya, malah semakin nista maja utama, makin keterlaluan, ya sudah. Kadang ibu bukan mendendam atau membenci. Kadang ibu lepas pergi meninggalkan agar hati ibu tak tersakiti berkali-kali. Dan kalau sekarang ibu belum bisa memaafkan, gak apa-apa. Berproses, butuh waktu. Dan menurut AA, salah satu caranya adalah ingat kebaikannya. Agar kemudian kita berusaha memaafkan kesalahannya. Setuju? Jawab, suami kita punya kebaikan tidak? Punya kekurangan tidak? Mana yang paling bunda ingat? Kekurangannya kan? Suami kita punya kebaikan? Punya kesalahan? Mana yang paling bunda ingat? Padahal A percaya lebih banyak kebaikannya, hanya kadang ketutup gara-gara satu kesalahan yang pernah dia lakukan. Ibu ingat-ingat masa-masa awal ibu menikah dengan dia. Masa-masa dia ngasih nafkah ke ibu. Masa-masa dia sayang sama ibu. Masa-masa dia ngebela ibu. Masa-masa ngelindungi ibu. Masa-masa dia berkorban untuk ibu. Ya kadang mungkin hati butuh untuk pelan-pelan sembuh dari rasa sakit yang pernah kita rasakan. Berproses, butuh waktu, dan pelan-pelan ingat kebaikannya agar ibu memaafkan kesalahannya. Insya Allah. Bunda, kajian hati. Tenangkan hatimu. Alhamdulillah tadi sudah banyak cerita yang kita dengarkan. A, sebelum kita menutup episode kali ini, mangga A berikan kesimpulannya. Bunda, jangan sampai terlena dengan dunia yang sementara sampai kita lupa menyiapkan bekal untuk akhirat yang selamanya. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dan akhiratlah yang akan menjadi tempat kita kembali yang selamanya. Maka persiapkan amal soleh, perbanyak ibadah sampai nanti kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sayangi kami semua dengan rahmat-Mu. Cintai kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Bimbinglah kami dalam kebaikan dan jauhkanlah kami dari keburukan. Ya Allah, masukkan kami semua ke dalam surga-Mu dan jauhkan kami semua dari siksa api neraka-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Silakan berpelukan kiri dan kanan, bersalaman, mohon maaf lahir batin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ahilman atas kesimpulan yang luar biasa. Pemirsa kajian hati, tanpa terasa kajian hati sudah di penghujung acara dan izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kalimat yang indah, yaitu dunia dibanding akhirat hanyalah seperti seseorang yang mencelupkan jarinya ke laut. Maka lihatlah apa yang kembali kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh bunda yang ada di sini. Terima kasih kepada pemirsa kajian hati, semua bintang tamu. Mohon maaf lahir dan batin, dan insya Allah kita akan selalu berjumpa lagi pada kajian hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.